Di ayat ini memberitahukan kita agar kita selalu mensyukuri nikmat yang kita anggap sepele. Seperti apa? Bangun tidur, coba siapa yang syukur coba dia? Hampir jarang. Padahal itu adalah awal hari sebelum kita aktivitas. Maka itu bisa menentukan bertambahnya nikmat di hari itu. Seandainya kita tidur tidak bangun lagi, apa yang terjadi? Penyesalan yang luar biasa. Maka kita sebagai umat Muhammad banyaklah bersyukur hatta kepada sesuatu yang kita anggap sepele. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan The Noble Quran English Translation of Meaning and Commentary. Al-Baqarah verse 55 to 57. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. And remember when you said, O Musa, we shall never believe in you until we see Allah plainly. Di ayat Quran itu wa'id itu kan disuruh mengingat. Ketika kaum Musa berkata, wahai Musa, lan nu'minu laka, sama sekali tidak akan beriman kepada Musa selaku nabi, atau tidak beriman kepada Allah, hatta narallah jahrotan, sampai kita melihat Allah itu jahroh. Jadi di sini tuh disebutkan plainly. Plainly itu secara sederhana. Jadi kayak seperti ini melihatnya. Jadi kaum Musa itu pengen melihat Allah ya kayak gini, kayak lihat TV gitu. Jadi melihat Allah kayak lihat gunung, lihat tembok gitu, lihat mobil, lihat motor gitu, gitu aja. Kalau di dalam tafsir itu iyanan pakai ain sini. Maka iman itu kalau didasarkan dengan ain maka tidak bakal ketemu. Ukuran membuktikan kebenaran yang paling rendah itu ada di ainul yakin. Jadi setelah melihat itu yakin. Pepatah barat itu seeing is believing. Jadi melihat itu baru dia yakin. Itu namanya ainul yakin. Ada yang di atasnya ilmul yakin, secara ilmiah, secara pengetahuan dibahas secara ilmiah baru dia yakin. Yang paling atas hakul yakin. Nah, ini. Maka kalau iman tidak bisa diukur dengan ain. Seperti permintaannya umat Musa. Dia percaya Allah, beriman kepada Allah, beriman kepada Musa. Syaratnya harus melihat Allah dengan mata kepala. Itu tidak bakal mungkin terselesaikan dan tidak bakal mungkin terpenuhi. Fa'akhadatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. But you were seized with the thunderbolt, lightning, while you were looking. Maka ketika mereka meminta melihat Allah dengan mata kepala, mereka ditimpa soikoh. Apa soikoh artinya? Thunderbolt, halilintar, lightning. Ketika ditimpa halilintar mereka tidak kuat sampai mereka pingsan mati. Apalagi melihat Allah, melihat halilintar yang fisik aja yang bersinar, yang bercahaya, mereka pun tidak bakal kuat. Kita pun gak bakal kuat. Coba lihat matahari terus menerus tuh langsung. Iyanan, gak bakal kuat kita. Kenapa ada iman? Iman itu penghubung antara yang kasar dengan yang gaib. Yang gaib melihat jin aja susah ya. Apalagi sang pencipta yaitu Allah. Maka ketika mereka meminta melihat Allah secara jahrotan, Allah menghukum mereka dengan soikoh, dengan halilintar. Kamu ditimpa halilintar aja mati, pingsan, apalagi melihat Allah. Maka patokan iman bukan melihat dengan ini, dengan mata. Maka orang yang yakinnya gara-gara mata, disebabkan mata, itu keyakinan yang paling rendah. Kalau iman ke gaib, iman kepada Allah, ke Nabi, itu pakai hakul yakin. Ini ayat ke-55. Verse 56. Tsumma ba'atnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Then we raise you up after you that so that you might be grateful. Kemudian kami membangkitkan kamu setelah kamu mati agar kamu bersyukur. Apa hubungannya? Bersyukur sama kebangkitan kita dari kematian di hari kiamat kelak. Latihannya ada di setiap hari. Kita bangun tidur. Tidur itu dan bangun tidur
itu sebagai latihan mempersiapkan diri ketika menghadapi hari kiamat. Kenapa setelah bangun tidur kita diharuskan? Yang namanya bersyukur harus kan? Bangun tidur itu bagian dari kenikmatan yang Allah datangkan kepada hambanya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami dimatikan, dan kepadanya kami dihidupkan kembali. Nusyur sama dengan ba'tsun, ba'atnakum. Sepele kan? Apakah kita bersyukur terhadap bangun kita tidur? Jarang kan? Jarang. Hanya sedikit. Yang bersyukur itu mungkin kita dapat uang, gaji dinaikkan. Alhamdulillah. Padahal yang paling penting itu adalah ketika kita bangun tidur. Kalau itu selalu kita syukuri, harapannya pekerjaan kita di hari itu akan ditambah kenikmatannya. Mungkin kita menyepelekan kan bangun tidur, biasa aja. Kenapa kita anggap biasa? Karena setiap hari. Dan itu pasti kan. Tapi mensyukurinya kita jarang. Atau bahkan hampir tidak pernah. Maka al-ba'tsu berkaitan dengan nusyur tadi. Dibangkitkan kembali dan dihidupkan kembali. Ahyana ba'dama amatana. Allah menghidupkan kita setelah kita dimatikan. Kaum Musa ini tidak bersyukur. Yaumul ba'tsi butuh iman, bukan butuh ain. Kalau melihatnya, saya belum melihat tuh hari kiamat kapan. Iya memang. Tapi kamu akan melihat latihan hari kebangkitan setiap hari ketika bangun tidur. Maka tidur itu dianggap mati. Bangun tidur itu dianggap dihidupkan kembali. Seandainya Allah menghendaki, kamu akan tidur selamanya. Mungkin kamu akan sadar betapa besarnya, luar biasanya rasa syukur yang kita haturkan kepada Allah, itu penting. Maka orang yang selalu bersyukur ketika bangun tidurnya, maka bisa dipastikan kenikmatan itu akan datang di hari itu. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian kamu bangkitkan kamu setelah kamu mati agar kamu bersyukur. Seandainya Allah menghendaki kamu terus tidur, mati, tidak bangun lagi, maka kamu akan merasakan betapa luar biasanya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berkaitan dengan tidur kebangkitan, surat Al-Baqarah ayat 56. Verse 57. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma dhalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. And we shed you with cloth and send down on you al-manna and the quail, saying, eat of the good lawful thing we have provided for you, but they rebel. And they did not wrong us, but they wronged themselves. Ini ayat ke-57. Wa dhallalna 'alaikumul manna wassalwa. Yang dicantumkan di ayat 57 itu kenikmatan yang Allah berikan kepada umat Musa. Apa itu? Itu ada di gurun lah, ada di padang luas gitu ya. Allah melindungi mereka dari apa? Harus syamsi, dari panasnya terik matahari. Satarnakum bisahabir rokik. Kami beri sater kamu di atas kamu itu dengan awan yang tipis agar kamu tidak kepanasan. Itu kenikmatan. Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Dan Allah menurunkan manna dan salwa. Ini namanya makanan. Al-manna and the quail. Di dalam hadis Mujahid Said, al-manna is kind of sweet gum. Jadi manna itu sejenis tepung yang dilembekkan yang bisa dimakan. Gum itu kayak permen karet, tahu? And asalwa, apa itu salwa? Kind of bird, sejenis burung seperti quail, burung puyuh. Jadi langsung didatangkan dari langit. Itu adalah bagian dari kenikmatan. Kata Allah, eat of the good lawful thing we have provided for you. Maka makanlah. Jadi yang diberikan tuh kenikmatan yang min thayyibati ma razaqnakum, udah yang baik-baik, yang halal, lawful, legal. Tapi mereka rebel, kufur. Kufur nih nikmat. Setelah mereka kufur,
Kata Allah, wa ma dzalamuna walakin kanu anfusahum yadzlimun. Sesungguhnya mereka itu sama sekali tidak merugikan kita, tidak merugikan Allah. Wa ma dzalamuna, tidak menzalimi kami. Walakin kanu anfusahum yadzlimun. Tetapi justru mereka mendolimi diri mereka sendiri, yang rugi mereka. Kalau orang bersyukur, bertambah syukurnya, bahkan sesuatu yang kejadian yang dianggap sepele seperti bangun tidur, kita pun jarang memperhatikannya. Padahal itu menentukan, karena itu awal dari kita beraktivitas kan. Itu akan menentukan bertambahnya rezeki kita di hari itu. Karena ketika kita memulai syukur di bangun tidur, maka otomatis akan ditambah kenikmatan di hari itu. Maka jangan seperti Bani Israel, umat Musa, sampai dihadiahkan sesuatu yang luar biasa, mereka tetap kufur nikmat. Karena semakin kufur, kenikmatan akan ditarik, akan berkurang, lama-lama akan habis kenikmatan itu. Jadi ini pembahasan Al-Baqarah 55 sampai 57. Di ayat ini memberitahukan kita agar kita selalu mensyukuri nikmat yang kita anggap sepele. Seperti apa? Bangun tidur, coba siapa yang syukur coba dia? Hampir jarang. Padahal itu adalah awal hari sebelum kita aktivitas. Maka itu bisa menentukan bertambahnya nikmat di hari itu. Padahal bangun tidur itu latihan kita di hari kiamat. Wa ilaihin nusur. Dan kepada Allah kita akan dikembalikan atau akan dikumpulkan. Allah yang menghidupkan kita kembali. Rasa syukur kita dimantapkan ketika bangun tidur. Seandainya kita tidur tidak bangun lagi, apa yang terjadi? Penyesalan yang luar biasa. Maka kita sebagai umat Muhammad banyaklah bersyukur hatta kepada sesuatu yang kita anggap sepele. Saya kira sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.